pemeriksaan orientasi. Ya, ini juga sebenarnya orientasi bener ya? Ya, orientasi. Orientasi ini juga sebenarnya untuk ngecek kesadaran juga. Yang ditanyakan kalau orientasi ada apa aja? Orang, waktu sama tempat. Biasanya kalau orang ditanyain apa? Bapak di mana? Buat apa? Oke, Bapak di mana? Enggak, Bapak di mana tuh tempat? Nama Bapak namanya siapa? Usianya berapa? Ada lagi? Contohnya lagi, misalkan pasien datang sama keluarga, boleh ditanyain, Pak ini yang nganterin siapanya, namanya siapa, itu juga bisa, gitu ya. Itu jadi bisa nanyain namanya, usianya, atau misalkan nanyain keluarganya siapa, gitu. Itu orang. Terus kalau misalkan tempat, nanya kayak gimana? Lagi di mana? Sekarang lagi di mana? Gitu, Pak. Sekarang lagi di mana, Pak? Gitu. Sekarang di kota apa? Gitu tuh juga bisa. Itu nanyain tempat. Kalau misalkan waktu, Sekarang pagi, siang, sore. boleh. Sekarang tanggal berapa? Sekarang pagi, siang, sore. Sekarang jam berapa? Gitu. Kalau misalkan pasiennya pasien lansia atau pasien tua, kadang-kadang nggak ngeh ya kalau soal tanggal atau misalkan soal jam. Jadi teman-teman mungkin nanyanya yang lebih simpel aja, Pak. Sekarang pagi, siang, atau sore gitu. Atau sekarang hari apa gitu. Paling kayak gitu. Dan nanti teman-teman interpretasi juga. Misalkan coba lagi. Oke. Pak, namanya siapa, Pak? Oke, sekarang lagi di mana, Pak? Di hutan. Lagi di hutan. Sekarang lagi di kota apa, Pak? Oke, sekarang pagi, siang, atau sore, Pak? Pagi. Pagi. Oke, berarti bapaknya ada di orientasi apa aja? Tempat, waktu. Ya, anggap aja namanya bapaknya Kevlar ya. Anggap aja namanya Kevlar ya. Ya, berarti ya tadi teman-teman laporkan baik dari pemeriksaan orientasi, pasien mengalami disorientasi waktu dan tempat gitu. Dan teman-teman sudah simpulkan, sudah selesai. Itu ya. Orientasi aman? Aman ya? Oke, kita lanjut ke berikutnya. Selanjutnya adalah meningeal sign. Meningeal sign, teman-teman diajarin ada apa aja? Oh iya, bentar saya. Aduh. Oh ini ya? Ya. Sip. Tadi meningeal sign ada apa aja? Aku Fungsi 1, karnik fungsi 2. Oke, kita lihat lagi checklistnya. Biasanya nih kalau meningeal sign biasanya sih nggak tahu ya, nanti tergantung soal ya, tapi biasanya tuh pasti ada yang digabung sih, ya either kaku putus sama Budinski 1 atau misalkan kernik sama Budinski 2 atau bahkan 4-4-nya, nanti tergantung soalnya aja. Nah, intinya adalah sesuai checklist ya, teman-teman menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan. Jadi nanti biasanya bilang mohon izin Bapak Ibu atau misalkan sama keluarganya, setelah ini saya mohon izin untuk melakukan pemeriksaan meningeasan untuk mengetahui apakah ada kelainan pada meninges pasien. Udah gitu aja ngomongnya. Nanti sama ini kan mungkin gak ada checklist ya, dari checklist. Tapi kalau bisa teman-teman sebelum melakukan pemeriksaan, teman-teman jangan lupa cuci tangan, karena kan kita bakal megang pasien, megang kepalanya, megang kakinya gitu, yang kita nggak tahu kalau itu kotor apa enggak. Jadi lagi artis teman cuci tangan aja, karena dulu aku pas OSCE ini itu ditegur satu kelompok karena nggak ada cuci tangan, mentang-mentang nggak ada di checklist gitu, padahal harusnya tetap cuci tangan. Jadi teman nanti sempatnya cuci tangan, tapi kayak nggak usah yang lama-lama banget, kayak ya gitu, nggak usah yang cepet-cepet aja. Oke, misalkan dimintanya kaku kuduk, kita berarti posisinya ada di mana? Di mana? Kaku kuduk di atas. Ya, arah apa nih bahasanya? Ya, pokoknya di belakang kepala pasien ya. Oke, kalau teman-teman diajarinnya kalau misalkan pasiennya pakai bantal dilepasin dulu atau gimana? Lepas dulu ya. Oke, kalau misalkan ada
bantal dilepas dulu. Sebelum melakukan kawat kuduk, apa yang harus kita cek dulu? Enggak. Ya, betul. Kita harus cek dulu dia ada kira-kira ada trauma servikal apa enggak gitu. Misalkan pada pasien-pasien habis trauma kecelakaan lalu lintas itu kan kadang-kadang kan rawan ya untuk mengalami cedera servikal. Kita cek dulu karena kalau misalkan ada cedera servikal ya percuma, kita nggak bisa ngelakuin juga gitu. Mungkin biasanya cara itu boleh tolak-toleh. Oh, tolak aman nih gitu. Berarti bisa dilakukan pemeriksaan kawat kuduk. Nah, caranya pemeriksaan kawat kuduk gimana? Gimana? Ya, tadi refleksi. Ya, oke. Jadi kita pakai dua tangan. Satu tangan di bawah kepala. Satu lagi taruh di dada pasien. Aku biasa pakai 3 jari. Sama nggak? Oh, 2. Oke, 2 boleh. Sip. Baru kita habis itu fleksikan kepalanya. Set. Kalau misalkan nggak ada tahanan, berarti kaku kuduknya Negatif. Oke, sip. Mana ya? Terus, nah biasanya kalau misalkan kalian diminta paketnya sepaket gini, biasa kalian bisa ngelakuin multitasking gitu. Biasa kalau kuduk temennya siapa? Brzezinski 1. Oke, kalau misalkan kita periksa kaku kuduk, kalau mau ngecek Brzezinski 1, apa yang kita lihat? Kakinya kaki kanan, kaki kiri atau dua-duanya? Biasanya dua-duanya ya, karena pasti itunya biasanya di lateral. Oke, jadi kalau misalkan kita lakukan kaku kuduk, ternyata ada fleksi bilateral dari lututnya gitu. Nah, itu berarti Brzezinski 1-nya positif. Itu ya. Jadi alhamdulillahnya Meninghelsan ini bisa kita multitasking. Jadi bisa menghemat waktu. Dan habis itu lanjut, kalau misalkan dimintanya paket yang kedua, yaitu kernik. Kernik caranya gimana? Kakinya diangkat, habis itu coba diekstensikan, puing gitu. Bisa nggak dia sampai lurus gitu? Kalau nggak bisa, atau misalkan dia kurang dari 135 derajat, pasti tekuk kayak kok nggak penuh ya gitu. Itu berarti kerniknya positif. Terus habis itu pas kita melakukan kernik, kita bisa ngecek apa? Brzezinski 2. Oke, tandanya apa kalau ada Brzezinski 2? Ada fleksi ya dari kaki kontralateralnya ya. Gitu. Oke. Kalau misalkan ada berarti kerniknya positif. Udah deh. Setelah itu baik pemeriksaannya sudah selesai, dari pemeriksaan Meninghelsannya didapatkan, misalkan nanti sesuai dapatnya teman-teman apa, misalkan kalau kuduknya positif sama Brzezinski 1-nya positif gitu. Dan nanti habis itu ya udah nanti karena ada positif berarti ada gangguan pada Meninghelsan pasien gitu. Nanti kita selesai gitu aja. Habis itu jangan lupa cuci tangan lagi gitu. Selesai. Nanti ada. Oh, beda. Beda. MPS sama FAS ya. Beda. Yang Beda sekarang checklist. ini masuk ke Sendiri. Checklist sendiri bukan sih? Habis ini. Checklist sendiri kan? Tapi nanti sekaligus semua apa? Tergantung soalnya. Oh, Gitu. iya. Tergantung soal apa. Dimintanya apa aja. Gitu. Cuma kalau misalkan di checklistnya kalau aku lihat di buku soal kan sendiri ya. Ada ini. Ya. Nah, kita bahas. Oke, lanjut. Meninghelsan, Otre, selanjutnya adalah ini udah ya. Nah, ini skala nyeri ya. Oke, pemeriksaan skala nyeri kalian diajarin pakai apa aja? Ya, apa? Yang numerical sama yang fast ya. Oke, sip. Sebenarnya kalau untuk pemeriksaan skala nyeri kan sebenarnya simpel aja ya, kita pengen tahu pasien ini nyerinya tuh sebenarnya seberapa nyeri sih gitu. Nah, kita bisa ada 2 indikator, ada tadi yang pakai numerical sama yang fast. Kalau misalkan yang pakai numerical kan berarti nanti teman-teman bakal bikin berarti bikin kertas ya berarti ya. Teman-teman bikin kertas 0 sampai 10. Bener ya? 0 sampai 10. Nanti teman-teman menjelaskan. Nah, kadang-kadang tuh dulu aku dijelasinnya yang pentingnya adalah teman-teman bisa mengedukasi pasiennya, bisa menjelaskan ini tuh pemeriksaannya kayak gimana sih gitu. Karena kalau misalnya pasiennya nggak ngerti, hasilnya juga nggak valid gitu ya. Gimana teman-teman menjelaskannya? Teman-teman bikin kertas nih 0 sampai 10. Terus teman-teman menjelaskan ke pasiennya gimana? Pak, nanti ini dicoret ya. Kalau 0 itu nggak sakit, nanti makin besar angkanya berarti makin sakit. Gitu ya. Pokoknya intinya teman-teman jelaskan sedetail mungkin.
Oke, buat teman-teman jelaskan sedetail mungkin. Pak, ini kita bakal ngecek seberapa nyeri yang jenengan rasakan gitu. 0 itu berarti artinya tidak nyeri sama sekali. Kalau misalkan 10 berarti nyeri sekali, nggak tertahankan. Jenengan tandai kira-kira dari 0 sampai 10 kira-kira nyerinya di angka berapa. Gitu ya. Jadi jenengan tandai dengan pulpen boleh atau tunjuk pakai tangan boleh gitu ya. Gitu, nanti pokoknya teman-teman yang penting adalah bisa menjelaskan secara detail maksud pemeriksaan seperti apa. Nah paling nanti bedanya ya kalau misalkan numerical kan enak ya, ada angkanya. Nanti kalau misalkan pakai fast berarti kan itu teman-teman bikin garis lurus, terus teman-teman kayak pakai ukur garis gitu ya, gitu. Kira-kira dari jarak paling kiri kira-kira berapa. Dan itu teman bisa interpretasiin. Oh misalkan dari numerical ratingnya pasiennya nunjuknya angka 6 berarti dia masuknya ke sedang gitu ya. Kalau misalkan 10 berarti satu sampai ini kalian tuh pakai siapa lupa dibuka soal kalian tuh sekalian ini. Oh iya, tiga ini 6 sampai 6 sedang sampai 9 berat ya. Oke. Gitu ya. Oke, paling nanti ya bisa aja digabung-gabung, bisa jadi enggak cuma satu doang aja yang diminta. Gitu. Ada yang mau tanyain dulu? Belum. Nunjuk aja. Iya, nunjuk. Atau misalkan kalau tadi yang pakai pas nunjuk boleh atau pakai bisa pakai pulpen enggak? Disuruh pakai pulpen, disuruh nandain gitu. Kan ini gambar. Nandain. Jadi itu awalnya bikin sendiri ya Mas Edi? Oh, bisa bikin sendiri. Kalau yang numerik juga bikin sendiri? Namanya bikin sendiri. Tapi udah ada namanya. Ada penomoran. Tuh, aman. Oke, berarti neuro selesai ya. Jadi kalau neuro dasar sebenarnya masih gampang soalnya belum bertemu dengan full screen-nya harus jer.